Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Natasha Margareta dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, semester 2, kelas C, NIM 2003-1101. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hukum adat yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Begitu banyak suku yang masing-masing memiliki adat tersendiri. Tidak jarang adat yang dijunjung juga membawa hukum-hukum tidak tertulis yang sering menjadi rujukan masyarakat setempat. Di Indonesia, hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita dan dilanjutkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat tertentu, walaupun ada perbedaan antara hukum adat dan kebiasaan. Hal ini membuat masyarakat tersebut pada akhirnya melihat hukum adat sebagai hukum yang mendarah daging dan harus dipatuhi. Nah, salah satu contoh hukum adat Jawa atau hukum adat kejawen di Indonesia yaitu perhitungan kalender. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, terdapat hari-hari baik untuk melakukan sesuatu atau memulai suatu kegiatan tertentu. Tidak semua hari baik untuk melakukan suatu kegiatan. Bahkan dengan kepercayaan ini, orang Jawa beranggapan jika kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan perhitungan kalender, maka orang tersebut bisa mendapatkan musibah. Nah, perhitungan kalender biasanya dilakukan untuk menentukan hari baik, seperti hari baik untuk menikah, hari baik untuk membuka usaha, hari baik untuk pindah rumah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perhitungan kalender untuk menentukan hari baik untuk menikah menurut kepercayaan suku Tengger, yaitu suku saya sendiri. Nah, suku Tengger sendiri merupakan suku yang mendiami salah satu dataran tinggi sekitaran kawasan Gunung Bromo atau Bromo Tengger Semeru. Nah, suku Tengger mendiami beberapa wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Nah, untuk menentukan hari baiknya, biasanya masyarakat suku Tengger datang ke dukun adat atau Romo Mangkudukun atau tokoh adat yang dituakan. Tokoh adat atau mangkuromo dukun atau dukun adat biasanya bertanya mengenai pelahiran dari kedua mempelai. Misalnya pelahiran dari mempelai laki-laki itu Minggu Wage. Menurut hitungan Jawa, Minggu itu 5 dan Wage itu 4, lalu dijumlahkan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dan untuk mempelai perempuan misalnya jatuh pada Senin Pon. Nah, Senin itu 4, Pon itu 7, lalu dijumlahkan menjadi 11. Hasil dari perhitungan weton kedua mempelai lalu dijumlahkan lagi dan 9 tambah 11 sama dengan 20. Nah, menurut perhitungan Jawa, 20 itu tiboratu, yang artinya nanti dalam kehidupan berumah tangga kalian itu akan menjadi harmonis, bahagia, bahkan membuat iri orang yang berada di sekelilingmu. Setelah menghitung weton dari kedua mempelai, biasanya dukun adat akan mencari hari dan bulan yang baik dari hasil perhitungan weton tadi. Nah, masyarakat suku Tengger memiliki perhitungan bulan sendiri, yaitu Kasa atau bulan pertama, Karo atau bulan kedua, Ketiga itu bulan ketiga, Kapat itu bulan keempat, Kalima itu bulan kelima, Kanem itu bulan ke-6, Kepitu itu bulan ke-7, Kewolu itu bulan ke-8, Kesanga itu bulan ke-9, Ke-10 itu bulan ke-10, Desta itu bulan ke-11, dan Kesada itu bulan ke-12. Nah, makna tersendiri untuk menentukan hari baik itu supaya nanti dalam rumah tangga menjadi harmonis, langgeng, dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian contoh yang kedua itu menentukan hari baik untuk pindah rumah. Nah, untuk mencari hari baik untuk pindah rumah hampir sama caranya dengan menentukan hari baik pernikahan. Kita datang ke dukun adat, nanti dukun adat bertanya mengenai weton dari pasangan yang akan pindah rumah. Setelah itu dihitung, lalu nanti dukun adat itu mencari yang namanya nogo tahun. Selanjutnya adalah persyaratan khusus memilih pasangan suami istri.
Dalam memilih pasangan hidup pun ada Jawa memiliki hukum dan peraturan-peraturan tertentu. Misalnya tidak boleh seorang anak pertama menikah dengan anak ketiga karena dianggap hubungan mereka selanjutnya akan mendatangkan banyak masalah dan cobaan jika tetap dilanjutkan. Atau contoh hukum adat lainnya dalam hal pernikahan adalah larangan menikahkan calon mempelai yang memiliki posisi rumah berhadapan-hadapan. Contoh selanjutnya adalah ritual khusus sebelum memulai kegiatan. Menurut hukum adat Jawa, setiap usaha akan bisa berhasil sesuai dengan kodratnya jika dilakukan dalam kondisi waktu yang netral dari pencemaran, sengkala maupun sukerta. Dalam hal ini, manusia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berusaha mencegah sukerta dan sengkala dengan melakukan wirodat tertentu. Contoh hukum adat untuk hal ini mungkin berbeda dengan contoh norma hukum pada umumnya. Sebagai contoh ritual yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan ruatan dengan ajian racah kala cakra sehingga kejadian buruk tidak akan terjadi. Selain adat Jawa, masih banyak lagi hukum adat yang ada di Indonesia, seperti hukum adat Dayak, hukum adat Melayu, Riau, yang masing-masing memiliki aturan tersendiri. Meski begitu, ada baiknya jika kita kembali mengembalikan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Esa, alih-alih kepada hal-hal yang berbau mitos. Akan tetapi, kita juga harus tetap menghormati orang-orang yang masih mempercayai tradisi leluhurnya. Segala perbedaan dan keragaman ada di negara kita ini bisa menjadi penyebab perilaku toleransi yang baik di masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai hukum adat yang ada di Indonesia. Untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia, mohon maaf apabila ada kekeliruan saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.